Jawa Warta, Jawa TV. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan, namun sekaligus merupakan ambang keruntuhannya. Pertanda pertama mengenai akan runtuhnya kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Dyah Wijaya tersebut sesudah timbul perang bubat antara pasukan Sunda di bawah kepemimpinan Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa versus pasukan Majapahit di bawah komando Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada. Diketahui bahwa perang bubat terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dari Kerajaan Sunda di lapangan Bubat. Hingga dari perang tersebut mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa termasuk Dyah Pitaloka Citra Resmi. Sumber yang bisa digunakan sebagai referensi mengenai perang bubat adalah Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Dalam Serat Pararaton dikisahkan peristiwa perang bubat terjadi pada tahun Saka 1257 atau 1357 Masehi, semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Pada masa itu, ambisi Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada untuk menaklukkan wilayah-wilayah di seluruh Nusantara yang bermula dari Tumasik, Tanjung Pura, Bali, Dompo, hingga Seram mencapai hasilnya. Sekalipun demikian, terdapat dua kerajaan yakni Sunda dan Pajajaran yang belum tunduk pada Majapahit. Kerajaan Sunda pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa. Pandangan Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada yang ingin segera menyatukan kerajaan Sunda ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit bertentangan dengan pandangan dari pihak istana. Baik Ibu Suri Tribuana Wijaya Tunggadewi maupun Dyah Piat berpendapat bahwa kerajaan Sunda adalah kerabat sendiri. Sementara sikap Hayam Wuruk sendiri terlihat lebih condong pada pandangan Tribuana dan Dyah Piat ketimbang pandangan Gajah Mada. Kisah perang bubat bermula dari hasrat Hayam Wuruk ingin menyunting Dyah Pitaloka Citra Resmi. Ketika melamar Dyah Pitaloka dari Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, Gajah Mada sendiri yang menjadi utusan Hayam Wuruk. Lamaran Gajah Mada tersebut diterima oleh Linggabuana Wisesa. Karena berhasrat menundukkan Sunda dengan cara halus, Gajah Mada meminta pada Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa agar perkawinan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka dilaksanakan di Majapahit, bukan di Sunda. Awal mula Linggabuana Wisesa menolak permintaan Gajah Mada. Namun demi menyambung tali persaudaraan antara Sunda dengan Majapahit yang sekian lama terputus, Linggabuana Wisesa menerima permintaan Gajah Mada. Pada waktu yang telah diputuskan, Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa beserta permaisuri dan beberapa bangsawan istana Sunda berangkat ke Majapahit untuk mengantarkan Dyah Pitaloka dan sekaligus melangsungkan pesta perkawinan di ibu kota Majapahit.
tidak terlalu banyak pasukan yang mengiringi perjalanan Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa ke Majapahit. Perjalanan jauh akan mereka tempuh dari Galuh menuju ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Ratusan rakyat mengantar sang putri beserta raja dan punggawa menuju pantai. Sesampai di pantai, mereka menyaksikan laut berwarna merah darah yang melambangkan bahwa rombongan itu tidak bakal kembali ke negeri kelahirannya. Namun, perlambang itu tidak dihiraukan oleh Linggabuana Wisesa dan rombongannya. Berdasarkan catatan sejarah Pajajaran yang ditulis oleh Saleh Danasasmita dan naskah Perang Bubat yang ditulis oleh Yosef Iskandar menyebutkan bahwa niat pernikahan tersebut guna mempererat tali persaudaraan antara Majapahit dengan Sunda. Mengingat Dyah Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit dianggap sebagai keturunan rakyat Jayadharma, Raja Sunda. Hal ini pula tercatat dalam Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa 2 Sarga 3. Sesudah rombongan Sunda sampai di Pesanggerahan Bubat, datanglah utusan yang menyampaikan maksud Gajah Mada agar Dyah Pitaloka Citra Resmi diserahkan ke kerajaan Majapahit sebagai tanda takluk Sunda terhadap Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa merasa harga dirinya terinjak-injak dengan perlakuan Gajah Mada tersebut. Linggabuana Wisesa tidak bertindak gegabah untuk serta-merta mengadakan perlawanan di tempat itu. Akan tetapi, kearifan hati Linggabuana Wisesa tidak diikuti oleh seluruh anak buahnya. Dalam situasi demikian, rombongan dari Sunda itu merasa dilecehkan. Karenanya, rombongan dari Sunda itu mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka sebagai pengantin, bukan sebagai tanda takluk Sunda atas superioritas Majapahit. Menurut Kedung Sunda, Hayam Wuruk disebutkan bimbang atas permasalahan itu, mengingat Gajah Mada adalah patih yang sangat diandalkan. Terjadilah kemudian insiden antara utusan Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dengan Gajah Mada. Perselisihan berakhir dengan dicaci makinya Gajah Mada oleh utusan kerajaan Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka sekadar untuk menyerahkan tanda takluk atau mengakui superioritas Majapahit dan bukan karena undangan sebelumnya. Para pemimpin yang terdiri dari Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Gempong, Panji Melong, Orang Pengulu, Orang Saya, Rangga Kaweni, Orang Siring, Sutrajali, dan Jagat Saya naik pitam. Ketika mengetahui niat Gajah Mada itu, akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan Majapahit. Sebelum Hayam Wuruk memberikan keputusan, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya ke lapangan Bubat dan mengancam Linggabuana Wisesa untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai ksatria Sunda, Linggabuana Wisesa menolak tekanan itu. Satu lesatan anak panah, entah dari busur siapa, menerjang utusan Gajah Mada hingga terkapar di tanah. Suasana tidak terkendali, perang pun tidak terelakkan lagi. Rombongan Sunda yang tidak siap berperang terpaksa menghunus pedang dan merentang ke dewa untuk menghadapi pasukan Majapahit yang sudah siaga berperang. Timbullah peperangan yang tidak seimbang antara pasukan Gajah Mada yang berjumlah besar dengan pasukan Bala Mati, para pejabat dan para menteri dari kerajaan Sunda di lapangan Bubat. Pasukan Sunda menyerang ke arah selatan. Di sana pasukan Majapahit dibuat kocar-kacir. Namun serangan dari pasukan Sunda itu dapat dipatahkan oleh pasukan Majapahit di bawah komando Aryo Sentong, Patih Gowi, Patih Marga Lewis,
Patih Tetek, dan Jaran Boy. Para menteri Araman dan pasukan berkuda berganti menyerang pasukan Sunda. Serangan itu berhasil meluluh lantakkan pertahanan hingga pasukan Sunda menyingkir ke arah barat daya. Pasukan Sunda yang berakhir dapat dikepung itu berhadapan dengan pasukan Gajah Mada. Setiap prajurit Sunda yang menghadang kereta Gajah Mada berhasil disingkirkan satu persatu, sehingga peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, para menteri dan pejabat kerajaan Sunda. Dyah Pitaloka Citra Resmi bunuh diri setelah ayahandanya dan seluruh rombongan Sunda gugur dalam pertempuran. Hayam Wuruk menyesalkan atas insiden yang terjadi di Pesanggeran Bubat. Karenanya, Hayam Wuruk kemudian mengutus Darmadyaksa dari Bali untuk menyampaikan permohonan maaf pada Mangkubumi yang Buniswara Suradipati yang menjadi pejabat sementara sebagai Raja Sunda. Di samping itu, Darmadyaksa menyampaikan bahwa semua peristiwa di Bubat akan dimuat dalam Kidung Sunda dan Kidung Sundayana. Serat Peraraton menyebutkan bahwa sesudah peristiwa di Bubat, Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara besar untuk menghormati orang-orang Sunda yang gugur dalam peristiwa itu. Akibat peristiwa Bubat, hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Akibat peristiwa Bubat, di kalangan kerabat kerajaan Sunda diberlakukan peraturan esti larangan ti kaluaran, yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dengan luar lingkungan kerabat Sunda atau tidak boleh menikah dengan pihak timur kerajaan Sunda. Perlu dicatat bahwa pada waktu bersamaan sesungguhnya kerajaan Majapahit tengah melakukan ekspedisi ke Dumpu di bawah komando Nala. Dalam peristiwa itu, seluruh rombongan Pajajaran gugur dan dalam beberapa tahun Pajajaran menjadi wilayah Majapahit. Hingga sekarang, kecelakaan sejarah ini masih dikenang oleh masyarakat Jawa Barat dalam bentuk penolakan nama Hayam Wuruk dan Gajah Mada sebagai nama jalan di wilayah tersebut.